Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum Ramadan hanya di Al-Hasiniyah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita saat ini sudah berada di bulan suci Ramadan yang insya Allah semakin hari semakin kuat, semakin hari taat kita semakin bertambah, dan insya Allah semoga kita meraih rahmatnya Allah, juga meraih maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, tentu hal itu kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya lah kita saat ini bisa menjalankan ibadah puasa. Dengan nikmatnya lah sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa, ibadah taraweh, ibadah tilawatil Quran, semua bisa kita jalankan dengan sepenuh hati, semua kita bisa jalankan tentu dengan ketenangan yang Allah karuniakan kepada hati kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan umatnya, yang telah mengajarkan serta membimbing para sahabat sampai pada generasi saat ini. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini masih bisa kita jalankan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya ada tiga golongan atau tiga sifat yang bisa membinasakan orang yang memiliki sifat ini. Salatu muhlikat, tiga perkara yang bisa membinasakan orang. Tiga perkara yang bisa membinasakan orang yang memiliki sifat ini. Yang pertama adalah syuhun muta'un, yaitu kekikiran atau rasa pelit atau rasa hanya ingin dirinya sendiri, hanya segala sesuatunya hanya untuk dirinya sendiri. Kikir, bakhil, tidak ingin berbagi kepada orang lain, tidak mau berbagi dengan saudara-saudaranya yang lain. Hal ini sungguh merupakan satu di antara sifat yang bisa membinasakan pemiliknya. Satu sifat yang bisa membinasakan orang yang memiliki sifat ini, yaitu sifat kikir. Kikir, tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak peduli orang lain yang sedang menderita, tidak peduli orang lain yang sedang kelaparan, tidak peduli orang lain bisa sahur atau tidak peduli orang lain bisa berbuka atau tidak. Yang terpenting dia hanya berpikir, yang penting saya kenyang, yang penting saya bisa hidup bahagia, yang penting saya, hanya dirinya sendiri. Maka sungguh sifat kikir yang ditaati ini, yang dia ikuti, maka ini akan membinasakan dia. Kalau kita lihat dari sejarah, berapa banyak orang-orang yang bakhil, berapa banyak orang-orang yang kaya, yang hidupnya berlimpah harta, tapi pada akhirnya justru dia akan binasa. Mungkin kita semua pernah mendengar kisah Qorun. Qorun yang sangat kaya raya. Dia memiliki segalanya, harta banyak, budak ratusan, bahkan mungkin ribuan, wallahu a'lam. Tapi hal itu sungguh tidak membuat dia sadar bahwa karunia itu justru malah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang dia miliki justru itu menjadikan dirinya sombong, menjadikan dirinya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari
di bulan suci Ramadan ini kita berbagi. Kita bantu saudara-saudara kita. Kita bantu tetangga kita. Berbagi. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kita untuk berbagi. Karena sungguh setiap butir nasi, setiap iftar, setiap makanan, hidangan yang dihidangkan untuk saudara kita berbuka, itu menjadi pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sifat yang kedua yang bisa membinasakan orang yang memiliki sifat ini adalah wahawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti ini bisa saja berupa hawa nafsu jasmani atau hawa nafsu yang ada dalam hati ketika menginginkan sesuatu. Hawa nafsu ini sifatnya lebih condong kepada godaan-godaan atau bisikan-bisikan setan untuk mengikuti nafsu keduniaannya. Nafsu keduniaan apa saja yang dia inginkan, maka ini bisa membinasakan dirinya. Yang paling jelas dan nyata, di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk menahan hawa nafsu. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga dituntut untuk menahan hawa nafsu. Berupa apa? Kita dilarang untuk berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini juga bagian daripada hawa nafsu yang harus kita tahan. Kita juga dituntut untuk menundukkan pandangan kita saat kita sedang berjalan, karena ini juga apa? Ini juga bagian daripada dorongan hawa nafsu kita. Jika kita mau memandang lebih jauh lagi, hawa nafsu ini bisa saja ketika punya keinginan untuk menumpuk harta, ini juga bagian daripada mengikuti hawa nafsu. Kita harus bisa memilah dan memilih. Kita harus bisa menelaah. Kita harus bisa memperhatikan mana yang mengandung maslahat umum, mana yang mengandung hawa nafsu dari diri kita sendiri. Ketika kita hanya ingin menumpuk harta, sementara kita tidak mau berbagi dengan orang lain, maka ini termasuk ke dalam kategori hawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Ketika kita menginginkan sesuatu dan kita merasa bahwa ini adalah bagian daripada hawa nafsu, maka cukup tahan supaya kita tidak termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu itu. Sungguh hawa nafsu yang terlalu diumbar ini sungguh akan menjerumuskan orang yang memiliki sifat yang suka mengikuti hawa nafsunya. Berapa banyak orang yang pada akhirnya dia menyesal disebabkan karena nafsu yang sekejap saja. Disebabkan karena hawa nafsu yang hanya sebentar saja. Berapa banyak perselingkuhan terjadi disebabkan karena mengikuti hawa nafsu itu. Berapa banyak perzinahan terjadi, itu juga hanya karena mengikuti hawa nafsunya saja. Karena hawa nafsu diumbar, hawa nafsunya diikutin, maka akhirnya justru hanya penyesalan yang dia rasakan kemudian. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa supaya kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu taat menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sifat yang ketiga di antara sifat yang membinasakan seseorang adalah i'jabul mar'i binafsihi, yaitu ujub. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya adalah lebih baik daripada orang lain, ketika dia merasa bahwa dirinya adalah lebih bagus dan dia hanya menganggap bahwa dirinya yang paling baik, ini adalah bagian daripada sifat yang akan membinasakan seseorang. Karena apa? Sungguh ketika kita dipuji oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kita tenggelam dengan pujian itu. Terlebih kalau kita sendiri yang merasa, oh saya keren banget nih, saya hebat banget nih, saya ganteng banget sih, oh baju saya bagus, oh mobil saya bagus, rumah saya bagus. Sungguh ketika seseorang memiliki sifat membanggakan diri, maka ini adalah bagian daripada sifat yang akan membinasakan dirinya sendiri. Karena apa? Sungguh orang yang kikir,
orang yang membanggakan dirinya sendiri, kemudian orang yang tidak mau berbagi, orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka sungguh ketiga sifat ini seakan-akan dirinya tidak percaya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kikir ada balasan daripada kedermawanan. Ketika orang mau berbagi, Allah akan membalas sifat dermawan dia. Ketika dia pelit, dia kikir, dia bakhil, maka ini juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh itu perlu kita yakini bersama. Ketika ada orang yang kemudian dia membanggakan dirinya sendiri, maka seakan-akan dia menganggap bahwa dirinya yang paling keren, dirinya yang paling baik, maka secara tidak langsung seakan-akan dia tidak percaya bahwa segala sesuatunya akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan sesuatu yang terdetik di dalam hati sekalipun, yang tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, apa yang kita dengar, penglihatan, apa yang kita lihat, dan apa yang terdetik di dalam hati kita, itu semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sifat i'jabul mar'i binafsihi, yaitu ketika seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri, maka hal itu juga akan menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Dalam hal ini banyak sekali di antara kita yang mungkin kita tidak tahu, orang lain sendiri tidak tahu, yang tahu tentu hanya diri kita sendiri. Oleh karenanya maka dituntut sekali untuk kita untuk bisa menata hati supaya kita tidak bangga diri, supaya kita tidak merasa diri paling baik, supaya kita tidak merasa diri paling pintar, supaya kita tidak merasa diri paling taat beribadah. Karena saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh ketika seseorang dia mungkin memang dia paling taat dalam ibadahnya, puasanya paling rajin, tahajudnya lebih rajin, maka hal ini justru kadang-kadang kita kalau tidak bisa menata hati kita, ini justru akan membinasakan. Belum tentu daripada ibadah-ibadah ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam hati kita masih terdapat sifat ujub, kalau di dalam hati kita masih terdapat sifat menganggap bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita masih menganggap orang lain masih lebih hina daripada diri kita, maka sungguh itu adalah bagian daripada sifat ujub, menganggap bahwa dirinya lah yang lebih baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ingat bahwa sifat ujub adalah bagian daripada sifat yang menjadi bagian daripada sifat takabur. Sifat takabur adalah sifat sombong, dan sombong itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala, dan sombong inilah yang justru malah menyebabkan iblis menjadi makhluk terlaknat. Karena apa? Penyebabnya karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Kita banyak di antara kita merasa, kita mengaku bahwa setan, iblis adalah musuh kita. Tapi sayangnya banyak di antara kita justru malah menjadi pengikut iblis. Karena apa? Karena merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ketika iblis diminta untuk bersujud kepada Adam, ketika itu iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari neraka, dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Ketika itu iblis mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, katanya. Maka sungguh ketika ada di dalam hati kita ana khairun minhu, maka itu adalah bagian daripada sifat iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dibersihkan hati kita dari sifat-sifat yang
membinasakan kita semua. Di antaranya adalah sifat sombong, sifat menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.